Kalau kita berbicara masalah Perda, nah ini memang sebagai informasi juga kepada masyarakat, pemerintah Kota Denpasar telah mengundangkan Perda nomor 9 tahun 2024 di tanggal 31 Desember tahun 2024 dengan judul Pelestarian Ogoh-ogoh. Yang pertama, masalah adanya penggunaan sound system horeg yang muncul menyerbu Kota Denpasar di H-1 sampai pengerupukan pagi hari ya. Itu peranannya tim pengawasan. Kita kemarin dari bagian hukum sudah menyebarkan format di masing-masing kecamatan, desa, kelurahan agar membuat SK tim pengawasan. Lurah berbekal tuh repot sekali jadinya di hari pengerupukan pagi itu kan untuk ngecek-ngecek kok tiba-tiba ada ogoh-ogoh keluar sudah aneh-aneh, ada sound system tiba-tiba sudah parkir gede kan. Kalau itu misalkan sekarang nggak dikasih dia jalan, orang sudah nyewa gitu lagi malah masalah nanti masalah. Ya, itu dah. Oke, selamat pagi. Salam dari Influential. Hari ini podcast pertama kita di tahun 2025. Kita kedatangan tamu dari pemerintah Kota Denpasar, yaitu Bu Komang Lestari sebagai Kabag Hukum Setda Kota Denpasar. Bu, kalau nggak kenal berarti nggak sayang. Ya. Kita kenalan dulu. Oke, kita kenalan sama Bu Kabag hari ini. Om Swastiastu, Influential dan juga warga Kota Denpasar, khususnya Kecamatan Densel, sesuai permintaan host yang bagus genjing. Lialit, saya perkenalkan diri, nama Komang Lestari Kusuma Dewi, SHMH. Saat ini bertugas sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar dan juga sekaligus sebagai PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Denpasar. Sehari-hari bertugas di bagian hukum, jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, terus mampir ke bagian hukum di kantor wali kota. Begitu teman-teman, kalau ada permasalahan hukum bisa datang ke Setda Kota Denpasar, ketemu dengan Bu Komang. Oke Bu, hari ini kayaknya kita bahas sedikit-sedikit aja tentang ini kan udah mau deket nih, ngerupuk tahun baru Saka 1947 ya sekarang. 47 yang masih masyarakat kurang memahami ya, belum memahami sih tentang Perda ini, biar nggak teman-teman gini ambigu, biar nggak teman-teman ambigu tentang Perdanya ini. Kita bahas Perda ogoh-ogoh tentang sound system. Perdanya ini dari prosesnya Bu, dulu, proses pembuatan Perdanya. Kalau kita berbicara masalah Perda, nah ini memang sebagai informasi juga kepada masyarakat, pemerintah Kota Denpasar telah mengundangkan Perda nomor 9 tahun 2024 di tanggal 31 Desember tahun 2024 dengan judul Pelestarian Ogoh-ogoh. Nah, sebenarnya lahirnya Perda ini disebabkan karena adanya kondisi-kondisi kan pasti, jadi tidak langsung begitu saja direncanakan oleh pemerintah Kota Denpasar, karena kan memang kalau berbicara masalah ogoh-ogoh ini merupakan satu kegiatan percampuran antara tradisi, budaya dan agama gitu, yang notabene dari zaman tahun-tahun yang terdahulu itu memang diatur dalam tatanan hukum oleh desa adat masing-masing, baik dalam awik-awik maupun praremnya. Namun dalam perkembangan dari tahun ke tahun, khususnya
kemarin di hasil evaluasi atas pelaksanaan Parade Ogoh-Ogoh pas pengerupukan tahun 2024 itu ada rapat evaluasi yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota, ada dari Bapak Wakil Ketua DPRD, kemudian dari Forkopimda Kota Denpasar, dari Sabe, dari PHDI, kemudian juga dari MDA dan dari Forum Perbekal Lurah. Itu hasil evaluasinya memang di tahun 2024 marak sekali pelanggaran atas penggunaan sound system dalam parade Ogoh-Ogoh, khususnya di parade yang terjadi di kawasan Catur Buke, titik nol Kota Denpasar. Ya, titik nol Kota Denpasar. Nah, dari hasil evaluasi secara garis besar ada persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi bersama untuk parade Ogoh-Ogoh pengerupukan 2025 ini udah dekat seperti Alit bilang. Yang pertama, masalah adanya penggunaan sound system horeg yang muncul menyerbu Kota Denpasar di H-1 sampai pengerupukan pagi hari, pagi hari, siang hari sudah merapat di kawasan perbatasan Kota Denpasar dari daerah Denbar gitu. Dan itu penggunaan sound system horeg itu memang sangat mengkhawatirkan karena dari sisi jumlah sangat besar, sangat banyak gitu. Dan sempat ada kejadian kan menimpa anak-anak atau siapa itu. Bu, entar dulu, Bu. Saya stop dulu. Ya. Berarti yang 2000 berarti yang 2024 ada sound horeg itu kan ada beberapa tindakan tuh dari pihak pemerintah, dari pihak kepolisian dan TNI, tapi tidak bisa menindak apa dengan diterbitkan Perda ini jadinya pihak-pihak yang berwajib atau pemerintah bisa menindak dengan adanya sound horeg itu. Sebelumnya kan kayaknya udah ada perwali ya Bu, zamannya Pak Raimanto ya? Sudah ada di sebelum lahirnya Perda ini sebenarnya terkait dengan Ogoh-Ogoh sudah diatur dalam perwali gitu. Namun perwali yang mengatur mengenai Ogoh-Ogoh di dalam pengaturan yang sebelumnya gitu di Perwali 29 tahun 2020 tentang pelestarian budaya Ogoh-Ogoh gitu. Jadi di perwali ini tantangannya adalah yang pertama ini pengertian paradenya hanya dalam rangka lomba resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Jadi tidak masuk ke dalam parade dadaan seperti yang terjadi di Catur Buke. Nah, kemudian kendala yang kedua itu peserta parade dalam pengaturan Perwali 20 ini adalah tidak hanya dari Seketruna gitu, tapi juga dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat gitu. Grup-grup yang tidak masuk dalam naungan STT, Seketruna atau Yowana gitu. Kemudian kendala yang ketiga itu pengenaan sanksinya, itu yang seperti Alit tadi bilang. Kalau kita memakai perwali kan sanksinya memang tidak terlalu tegas, lebih sifatnya kepada administratif dan itu pun hanya kepada peserta resmi parade. Tidak kepada orang yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi itu yang menyebabkan ada kendala-kendala hukum yang menyebabkan penindakan menjadi agak terkendala gitu. Dan juga karena sifatnya dadakan gitu kan, jadi cukup sulit juga untuk melakukan penertiban. Lain halnya kalau sudah diatur terlebih dahulu dengan Perda siapa berbuat apa yang menjadi kewajiban, apa yang tidak boleh, kan menjadi lebih teratur lah ya, teratur dari tahap persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pengawasan di lapangan. Nah, itulah harapannya yang dibangun dari perwali ini, ditingkatkan status instrumen hukumnya menjadi Perda supaya nanti jelas siapa berbuat apa, kemudian apa yang dilanggar dan penertibannya seperti apa.
apa gitu. Oh begitu. Begitu katanya teman-teman, untuk diterbitkan Perda ini agar jelas penindakan hukumnya. Nah, jadi kita lanjut lagi Bu. Yang tadi di tahun 2024 tuh, terus sekarang kan diterbitkannya Perda tahun 9 tahun 2024 ini bisa berarti memberikan sanksi untuk para yang memakai sound horeg ya Bu ya. Tapi kemarin saya lihat di media sosial Bu, banyak desa-desa adat yang sudah komitmen untuk menetapkan perda ini. Contohnya kemarin saya lihat di media sosial, di TikTok, ada sangkep di desa adat Denpasar. Denpasar, karena kan lumayan tuh desa adatnya banyak, besar, dan dia tidak bisa juga merangkul ya, maksudnya terlalu banyak kan semuanya, jadinya berkomitmen. Nah, selain peran desa adat, peran pemerintah dalam penertiban sound systemnya ini seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau melihat dari kewenangan desa adat, dulu juga sudah pernah ada keputusan MDA ya, dulu yang masih memperbolehkan penggunaan sound system untuk memutar gamelan gitu. Nah, dalam praktek memang pengawasannya sulit. Saat dimana muter gamelan, setelah itu dimana muter musik apa, kan tidak apalagi bisa. Jadi misi minuman keras kan sebelum ya kan diindikasikan seperti itu gitu. Nah, dan juga perlu kita ketahui bersama kalau kegiatan penyelenggaraan ogoh-ogoh ini kan sekarang sudah tidak menjadi sektor kewenangan per desa adat. Jadi gini, kalau orang mau parade ke STT, mau parade misalkan ke Catur Muka, itu kan sudah melewati berbagai wewidangan banyak desa adat gitu. Di saat pelanggaran itu terjadi di wewidangan desa adat yang bukan desa adatnya dia, kan terjadi lagi kesulitan penegakan, karena kan wewidangan desa adat itu semua sudah ada batas-batasnya. Nah, karena adanya pelanggaran yang lintas wewidangan desa adat, itulah perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan parade maupun lomba ogoh-ogoh ini melalui instrumennya pemerintah daerah berupa peraturan daerah. Nah, kalau di peraturan daerah ini sendiri sebenarnya isinya sangat lengkap gitu. Tidak hanya masalah sound system, itu kan hanya satu bagian kecil tapi penting. Karena itu yang dipermasalahkan sekarang, bukan yang lainnya. Sound system kan sudah dia sound system gitu. Ya. Kalau sound system itu kan sebenarnya perkembangan yang membuat situasinya seperti itu. Betul. Kalau dari sisi kami kan harus beranjak dari esensi parade ogoh-ogoh itu sendiri. Yang pertama, kalau dari sisi pengertian gitulah, yang namanya parade itu sudah diatur di Perda ini gitu. Jadi dia wajib diiringi oleh seni tabuh, seni tari gitu, seni karawitan gitu. Jadi memang penggunaan sound system itu memang benar-benar dari definisi awal sebenarnya sudah dipahami bahwa tidak bisa mempergunakan sound system gitu. Seharusnya mempergunakan, kalau tidak punya gamelan, leganjur, bisa mempergunakan instrumen-instrumen tradisional lainnya yang ya disitulah dituntut kreativitas. Dan kemudian yang kedua, kita harus sangat menghargai upaya generasi muda, dalam hal ini Yohana, STT yang sudah susah payah kan terus latihan menggambar. Betul. Bakal parade nih, gamelannya panggung, pangkompa, tariannya seperti apa gitu. Apalagi sekarang kan Pak Wali mendukung kegiatan kreativitas anak muda. Dalam segala upaya itu sudah didukung sekali oleh berbagai kegiatan di Kota Denpasar gitu. Jadi supaya ada keseimbangan lah gitu. Satu sisi kita push atau kita dorong nih generasi muda lewat STT Yohana ini untuk mengajegkan budaya Bali lewat gamelan, tari, tabuh kan gitu. Di sisi lain, kalau ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya mempergunakan sound system untuk muter musik gamelan, kan menjadi
kontras nih ya, menjadi tidak nyambung kan gitu ya. Jadi itu yang wajib dipahami. Memang kita sadari kendala-kendala kan tidak semua STT mungkin punya gamelan. Tapi dalam praktek yang saya tahu kalau ada Banjar atau STT yang tidak punya gamelan itu kan biasanya dikumpulin di desa adat. Nanti berangkat barengan kan gitu sudah. Seperti contohnya saya di Sidakarya kan ada 5 Banjar adat aja Bu. 5 Banjar adat, sisanya kan ada lagi 6 Banjar Dinas. Nah, Banjar Dinas itu pun nggak semuanya punya gamelan kan. Jadinya setiap kepala wilayah yang ada di masing-masing desa dinas tuh melapor ke desa adat. Pernah tolong ya. Kadang gamelan ya, milu gitu. Jadi dia bilang, biasanya sudah diinfo, jangan berkumpul jamune. Kalau jadinya barisan ogoh-ogohnya mereka itu di depan, yang lain iring kan gitu ya. Dan ogoh-ogoh Banjarnya kita paling belakang, jadinya gambarnya paling depan gitu. Ya kan dalam praktek, sebenarnya dalam praktek itu kan sudah biasa dilakukan begitu gitu. Jadi memang kiranya dengan adanya Perda ini bisa lebih menguatkan kan gitu mekanisme kerjasama kan gitu, kerjasama supaya antara Keramat Tamiu yang ingin membentuk kelompok-kelompok untuk ikut memeriahkan berkreativitas itu sangat kita hargai. Namun harapannya tolong dalam naungan desa adat, Banjar adat atau keturunan setempat gitu. Apa sebab? Bukan hanya masalah sound, bukan hanya masalah gamelan. Kembali ke esensi. Parade ogoh-ogoh pada saat pengerupukan ini merupakan satu kesatuan sistem tradisi upacara keagamaan karena dia merupakan satu rangkaian dengan tawur kesangel yang fungsinya nyomyo butekale. Yang kedua ada tradisi menyambut tahun baru Saka. Dan budaya ini adalah pembangunan kreativitas melalui personifikasi ogoh-ogoh gitu yang mewakili atau merepresentasikan butekale yang kita wajib somyo. Nah, kalau memang misalkan ada kreativitas berupa ogoh-ogoh juga misalkan dari Keramat Tamiu yang dibuat, ya upacara keagamaan ini tidak boleh lepas. Ada pemelaspasan alit atau madya terserahlah sesuai dengan kearifan lokal desa adat setempat. Nanti terakhir harus ada pralino gitu. Supaya tidak nanti parade ogoh-ogoh di pengerupukan ini justru malah ngewuk jadinya kan gitu. Kan ya seringkali misalkan ogoh-ogohnya dibiarkan begitu saja. Tunine tidak dihidupkan. Habis itu nantinya tidak dipralino gitu kan malah perputaran keseimbangan alam semesta dalam konsep Hindu Bali itu kan menjadi tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, itulah sebabnya wajib berada di bawah naungan Banjar adat, keturunan, desa adat gitu. Itu sih yang perlu dipahami, tidak cuma ngomongin gamelan aja loh ini gitu. Bawa saking tinggi ilmunya. Ya, kan Udah saking tinggi harus paham, harus buat aturan tuh harus ngerti konsepnya kan gitu. Ya. Udah semakin jauh nih Bu, sampai di luar sana kan kaget sudah. Memang filosofi itu makanya di Perda itu kan ada konsideran menimbang. Di menimbang itu udah harus jelas alasan filosofisnya, alasan yuridisnya, alasan sosiologisnya. Kenapa ngai Perda gitu? Udah repot pemkot ngai Perda kan gitu. Itu harus dipahami. Jadi konsep awal filosofinya, terus dasar hukum membentuknya, kemudian kemanfaatannya untuk masyarakat harus tergambar di sini gitu. Nah ini lagi Bu, unden jam 10. Ini lagi Bu, ada isu sebelumnya. Kan ada dari tokoh masyarakat dari mancing. Nah, kan Bu tahu tuh ada beberapa yang diperbolehkan menggunakan sound system. Saya ingat itu 12 grup. 13 ya. 13 grup. Kemarin saya dapat sih
lihat di Pak Lurah Pedungan karena tempatnya ada di Pedungan. Lihat hijaunya, lihat, coba lu kontak karena lurah dan kepala desa di Densal nih takut aja lah ada masalah hari itu kan karena sudah diterbitkan perda Bu. Makanya sampai was-was karena di Densal ini kan nggak mungkin ya jauh bogoh ke Catus Pata Bu. Sing buat kenyal kan itu kan buat kenyal amblangnya di desa ada masing-masing kan. Ya itu dah. Faktanya ada keinginan seperti itu kan tuh sekarang. Faktanya kan ingin juga mencari istilahnya kan kalau kita buat satu karya ingin pengakuan kan perlu juga kita pameran kan gitu. Tapi benar seperti Alit bilang, Rago di Pedungan yang ke Catus Pata jauh saja nih gitu. Kenyal berjalan. Ya kecuali ada event lomba, Kesnya kan bisa beda vape-nya gitu. Betul. Nah, jadi kita kan pada prinsipnya pemerintah itu kan harus merangkul semua masukan, semua aspirasi itu wajib dirangkul gitu loh. Karena kan satu pengaturan itu menjadi sempurna kalau banyak ada masukan-masukan. Makanya jangan salah, kita memang mengharapkan ada debat, ada anak ngomong. Karena dari situ kita bisa berpikir, oh dari sudut pandangnya dia begini loh, oh ini yang harus kita berikan penekanan untuk meluruskan. Gini loh sebenarnya maksudnya gitu. Nah kalau memang ada dalam seperti yang Alit bilang tadi ada 13 kelompok masyarakat, 13 kelompok pemuda yang menyuarakan aspirasinya gitu, menginginkan agar pengaturan para ogoh-ogoh saat pengerupukan di Perda ini bisa direlaksasi untuk mereka karena kendala tidak punya gamelan dan sebagainya gitu. Nah kita dari pemerintah Kota Denpasar kan pertama sudah mendengar apa yang menjadi masukan dari mereka. Kemudian yang kedua kita berikan pemahaman bahwa Perda ini sudah diundangkan dan wajib untuk dilaksanakan gitu. Kalau sudah dia diundangkan wajib untuk dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, makanya Perda gitu. Nah, kalaupun ada masalah dari sisi pelaksanaan misalkan tidak punya gamelan kan solusi itu. Karena waktu itu juga kita sudah mendatangkan Pesikian Yowana supaya Pesikian Yowana membantu mengkelompokkan mereka dalam STT terdekat yang punya gamelan. Jadi kan kita tidak langsung tidak boleh gitu, tapi kita carikan solusi. Tolong Pesikian Yowana atur japne pangidang dia masuk di kelompok-kelompok STT di mana sebenarnya domisilinya kan gitu sekarang. Jangan sampai domisilinya misalkan di wilayah desa apa, tapi tidak mau bergabung di sana, malah ke lokasi yang lain kan jadi nggak nyambung gitu. Dan kan sebelum menerbitkan Perda itu kan Ibu udah undang desa dinas, Yowana sudah ada konsultasi publik sudah ada, sosialisasi awal sudah ada, sudah melibatkan semua, mendengar masukan-masukan itu ya cukup banyak sih. Ya itu jadi akomodir memang pusing memang, tapi berusaha mencari titik yang paling rasanya paling bisa diterima oleh semua pihak. Tapi kalau ngelihat aturan ini paling sempurna untuk semua kan memang apapun tuh pasti ada faktor pro kontra pasti ada gitu. Cuma kan dicarikan solusi yang terbaik seperti yang tadi Alit. Ya sih kan di 2025 nih awal kita menerbitkan Perda, siapa tahu kita berproses nih ini kita berproses mau sampai tahun depan kan setiap tahun itu kan jadinya perbaikannya jadinya kan ada kemajuan, apalagi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tuh untuk memajukan budaya yang ada di Kota Denpasar kan itu sangat support. Makanya Bapak Wakil sama sering balik ke banyak-banyak lihat Bogor, Pak Wali masih. Dan juga perlu ini loh diketahui untuk ogoh-ogoh itu sendiri ada standar teknis dan kriteria. Tapi standar teknis dan kriteria ini kan sudah terus waktu disusun itu kan ada FGD di Dinas Kebudayaan sudah ngundang STT lah. Jadi rasanya seluruh STT di Banjar tuh
benawang nih gimana sebenarnya kriteria teknis. Salah satunya kan sing tadi ngeogoh-ogoh nih temanya sing sesuai. Yen ngeogoh-ogoh untuk pengerupukan kan berarti karakternya harus sesuai. Nggak boleh pakai karakter nih sing nyambung kan gitu. Contohnya kayak politik kan gitu. Politik, kartun gitu kan nah sing nyambung. Jorok gitu kan kan mau sing nyambung. Pornografi itu kan sing nyambung gitu. Terus yang kedua ukuran. Jadi raga ngeu gogo-gogo bos gede. Jalannya cenik. Dia dimensinya terlalu besar. Nah, itu harus juga dipikirkan. Jadi jalannya wilayahnya kamu tuh kecil, misalkan hanya 6 sampai 8 meter, sesuaikan. Lanyanan sing tidak muswa gogo kan itu yang kesayang gitu loh sudah dibuat. Tapi jadi permasalahannya untuk saya pribadi ya Bu ya, saya tinggal di Jakarta. Permasalahannya satu ya Bu, kabel masalahnya. Ya, kabel. Betul. Karena kabel apa nak kabel listrik ada? Enggak, kalau kabel FO ada kalau misalnya untuk kabel listrik itu kan udah lumayan tinggi nih. Ya, PLN yang itu tuh kan kabel-kabel kecil-kecil itu Bu. FO itu udah untuk internet tuh kan ya. Saya yakin di pemerintah pasti udah proses nih untuk membersihkan untuk membersihkan kabel-kabel yang melintang pendek-pendek. Ya sekaligus gini info di tahun 2026 mungkin di pertengahan atau akhir 2025 ini sudah dimulai akan 10 ruas jalan untuk membuatkan saluran bawah tanah. Jadi kabel FO itu kalau turun kemu gitu loh. Tapi baru 10 ruas baru untuk tahap 1. Nanti di tahap berikutnya di 2026 mungkin akan diperluas kan gitu. Jangkauan jalannya. Sekarang kan ini baru nyoba di 10 ruas jalan. Pemerintah Kota Denpasar menugaskan Perumda Bukti Praja, Perumda Parkir dulu namanya, untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk merancang itu sistem jaringan utilitas terpadu bawah tanah. Jadinya di beten drainase itu akan dibuatkan jaringan yang kabel-kabel provider di atas tuh harus dia memanfaatkan jaringan itu. Tidak boleh masih di atas, jadi yang di atas cuma listrik aja gitu. Ya ini bertahap. Nah sabar, semoga sabar kan teman-teman. Semoga di Parade Ogoh-Ogoh 2026, 27 begalang. Bawa makin galangan jalan-jalan tuh. Apalagi jalan-jalan di Densel nih kecil-kecil Bu, kecuali jalan sesetan kan. Ya baru gede. Bawa jalan seni, mesti kabel berdua. Ya sih, itu kita kendalanya jadi selain sound system untuk di Densel ini saya yakin Bu sudah clear rasanya. Ya 99% lah nah. Ya. 99% lagi 1%-nya kan kayaknya ada aja beberapa. Ya mudah-mudahan 1% lah. Ya nanti kan itu peranannya tim pengawasan. Kita kemarin dari bagian hukum sudah menyebarkan format di masing-masing kecamatan, desa, kelurahan agar membuat SK tim pengawasan. Nah tim pengawasan ini yang nanti akan bergerak menjelang parade ini dari sekarang dah buat SK tim. Nanti salah satu tugasnya yang pertama mendata jumlah ogoh-ogoh yang ada di wilayah masing-masing. Dalam rangka mendata itu langsung membina bentuk, ukuran, kewajiban, larangan gitu. Kalau ada yang indikasi bakal melanggar harus dibina. Yang sing nutin larang keluar koordinasi masa Satpol PP gitu. Jadinya dari tahap awal di bulan Januari akhir nih sur Imlek nih tim diharapkan sudah mulai bekerja untuk melakukan di level kelurahan, desa dan kecamatan untuk melakukan pendataan berapa ada ogoh-ogoh di wilayah masing-masing, berapa yang sudah masuk dalam tahap pembinaan gitu. Jangan kan harapannya di hari H sing ada biar ani len-len kan gitu menjadi tanggung jawab masing-masing. Berarti pendataan itu bukan ogoh-ogoh di setiap banjar ya kan Bu? Ogoh-ogoh di grup yang ada ya. Di grup di sekolah yang gini itu ya, juga. Pendataan itu kan fungsinya juga itu. Nanti ada ogoh-ogoh di grup-grup itu kan dipastikan sudah punya gamelan nanti supaya bisa diikutkan di banjar. Karena kan semua ini butuh proses Bu. Kan dari desanya nyuruh ke kepala kewilayahannya ada kalingnya biar mendata pangsing bingung kalingnya angwang lo besi kan
Didata. Di Banjar gini. Jadinya kan boleh. semua yang boleh, ada di daerah atau di wilayah di tersebut. wilayah ini kan desa Sidakarya di dusun tuh harus sudah terdata. Yang mana yang tidak di bawah istilahnya tidak punya gamelan, yang mana yang istilahnya ada kendala supaya langsung diayomi di sana gitu. Ya, misalkan ke Parado bareng ngajak gamelannya angornya gitu. Itu tugas-tugasnya sih. Tapi evaluasi pasti terus ke depan gitu. Harapannya kan pelanggaran kan sing ada. Yang masalah misalnya penaungan, koordinasi itu kan pasti biasa terjadi. Ya harapannya kan tidak lagi terjadi seperti tahun lalu kita terlena lah dengan situasi euforia itu, jadi lupa mengamankan diri sendiri dan menyesuaikan konsepnya dari awal. Iya sih. Tahun 2024 tuh ada beberapa korban ya. Ya lumayan tuh, lumayan. Dan repot ininya camat. Dan paling sibuk tuh karena camat Denut, Bu. Camat Denut paling sibuk tuh nih. Lurah Berbekal tuh repot sekali jadinya di hari pengerupukan pagi itu kan untuk ngecek kok tiba-tiba ada gogoh keluar sudah aneh-aneh, ada sound system tiba-tiba sudah parkir gede kan. Kalau itu misalkan sekarang nggak dikasih dia jalan, orang sudah nyewa gitu lagi, malah masalah nanti masalah. Ya, itu dah masalahnya. Menyewa. Ya nyewa mahal. Jangan mentombang ya bin protes itu masalah. Kagak benturnya masyarakat. Ya. Jadi serba suka, makanya dari awal harus sudah diinformasikan tidak boleh kan gitu. Nah, kalau yang kemarin itu kan tidak hanya nih kena tepen. Kan aneh masyarakat yang rumahnya dilalui itu kan sampai ada nih ngejar gini nih. Kacanya kan gitu. Jadi ya sonora itu. Ya anak-anak punya bayi kan gitu ya, yang terganggu suaranya. Apa lagi kita bahas, Bu? Kita udah lengkap. Ya, cukup. Udah cukup banyak kali itu kan. Ya. Ini hanya penegasan aja gitu. Jadinya kalau Ibu sih harapannya lebih banyak lagi media-media sosialisasi seperti ini gitu. Biar nggak satu sumber saja yang memberikan informasi, kan harus ada sumber lain yang siapa tahu ada menggali informasi yang lain gitu. Dan informasinya itu lebih jelas, Bu. Dengan adanya podcast kayak gini kan. Bagus. Jadinya lihat yang balik YouTube kan, podcastnya tentang sound system lah. Kan sih kayaknya apalagi nih tamu langsung dari pemerintah dari pasar nih, mantap aja. Ya kan jadinya nggak gini, jadinya nggak bisa nyebarin di tahu nih dadi nesing gitu. Kan sumbernya dari yang membuat kan gitu. Sumbernya dari yang membuat aturannya gitu. Tapi harapannya aturan ini juga tidak mesti kami yang menyebarluaskan, bisa juga kan dari aparat-aparat pemerintah kecamatan, kelurahan, desa yang rasanya sudah pernah ikut sosialisasi awal, bisa lagi nge-share, asal jangan menjadi dikreasikan aturannya kan itu aja sih ya, supaya tidak malah berbeda dari pengaturan awalnya. Ya. Dah cukup kesannya, Bu. Mau keluar aja nih. Ya. Oke, terima kasih Bu Kabak atas kedatangannya ke sini. Karena waktu kemarin Ibu sibuk aja kan, nggak bisa diundang. Sekarang masih sibuk. Ini mau besok ya nanti ya gitu aja. Sekarang juga sibuk, tapi karena sudah Liu menjanji harus datang ke sini. Oke, terima kasih banyak Ibu. Semangat ya, terima kasih. Nanti next kita akan berbicara topik lain yang tidak berat-berat. Ya, tidak berat-berat. Oke, hari ini kita cukupkan karena materi masih bedik, salah nih gitu. Nanti next kita gali lagi tentang ogoh-ogoh pengerupukan dengan bintang tamu kita yang lain. Hari ini saya sebagai host Infodensal, Alex Teja. Jangan lupa follow IG Infodensal dan IG saya juga ya, biar banyak. Bu Komang punya IG, Bu Komang? Bu Komang? Ya teman-teman, jangan lupa follow IG JDIH Kota Denpasar. Wih, mantap. Karena di sana kalian bisa mendapatkan informasi yang banyak
tentang hukum-hukum, kegiatan hukum, peraturan-peraturan yang ada di Kota Denpasar. Itu paling penting tuh. Kalau di sana kita udah follow, lihat aja di followernya Komang Lestari, follow lah teman-teman. Itu udah langsung DM Bu, kena. Lung Sandi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Om Sandi Om.